Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putranisa. Saya mahasiswa baru UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 105200015 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas 1A. Saya mengambil Prodi Hukum Tata Negara yaitu karena panggilan hati, dan pada dasarnya panggilan hati tidak pernah. Dan kedua, saya ingin menjadi salah satu dari penegak hukum, dan saya ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa tidak semua penegak hukum lah yang melanggar hukum tersebut. Namun saya ingin menjadi seorang penegak hukum yang benar-benar menjalankan kewajibannya dengan jujur dan adil. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia dan pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi kita para mahasiswa. Sebelum kita mengetahui apa sih sumber hukum yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui apa itu arti hukum. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian hukum menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan segala macam aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, menurut Plato. Menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum merupakan peraturan hidup secara menyeluruh yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Yang keempat, menurut Ahmad Ali. Menurut Ahmad Ali, hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah suatu tindakan atau perilaku. Pihak yang berwenang untuk membuat atau menciptakan norma dan aturan tersebut yaitu pemerintah dalam bentuk hukum secara tertulis dan tidak tertulis, dengan sanksi berupa ancaman hukum bagi para pelanggarnya. Dari beberapa pendapat ahli dapat kita simpulkan, pengertian hukum secara umum ialah suatu sistem, norma, dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dengan diberlakukannya hukum, maka tingkat kejahatan akan berkurang. Bagi siapapun yang melanggar hukum dan aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi dari pemerintah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum dapat diartikan sebagai semua hal yang membuat hukum itu dapat terbentuk. Yang pertama, hukum mengatur tingkah laku manusia. Maksudnya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya berisikan bermacam perintah maupun larangan. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi, tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Contohnya adalah KUHP dibuat oleh lembaga resmi negara, bukan oleh pihak swasta. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Maksudnya di sini, setiap orang wajib hukumnya untuk mematuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak melihat golongan suatu maupun ras. Yang keempat, hukum terdapat sanksi tegas. Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur di dalam perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Ketika orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan sanksi yang membuat jera seperti penjara, denda,
bahkan hukuman mati. Contohnya, sanksi bagi para pelanggar lalu lintas akan mendapatkan sanksi tilang maupun denda. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum, unsur-unsur hukum, kita lanjut ke sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat juga disebut sebagai asal muasal hukum. Pada aktual kita dapat sumber hukum, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Suatu teori mengajarkan bahwa hukum memiliki tujuan sendiri mata-mata untuk mencapai keadilan. Berdasarkan teori ini, isi hukum sendiri mata-mata wajib ditetapkan oleh kesadaran etis kita tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Hukum memiliki tugas yang suci, yakni memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sumber-sumber hukum yang pertama, yaitu hukum material, adalah aturan norma atau kaidah yang merupakan sumber dari manusia untuk bertindak atau pengertian lainnya dari sumber hukum material adalah tempat di mana materi itu diambil. Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seseorang atau individu dan juga pendapat masyarakat yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perasaan hukum adalah keyakinan atau hukum seseorang dan opini masyarakat. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal dapat disebut dengan suatu penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat dijalankan dan dipatuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal adalah: pertama, undang-undang. Undang-undang adalah segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara itu. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah segala macam tingkah laku yang dilaksanakan terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya adalah adat istiadat setiap daerah tentunya berbeda. Contohnya, adat istiadat atau kebiasaan orang Bali yang mewajibkan hukum sistem pembakaran mayat untuk orang yang telah meninggal atau disebut dengan ngaben. Yang kedua, adat istiadat orang Batak yang melarang adanya pertukaran pengantin antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Dan ketiga, adat istiadat suku Dayak yang mewajibkan perkawinan dilakukan dengan sistem endogami, yaitu sistem perkawinan yang terjadi antar keluarga yang masih ada dalam satu rumpun suku bangsa yang berhubungan. Dan yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama, sehingga dijadikan keputusan oleh Yang keempat, traktat. Traktat adalah segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, dan perjanjian itu memiliki sifat yang mengikat untuk antar negara-negara yang bersangkutan pada perjanjian tersebut, dan secara otomatis juga mengikat warga negara dari negara yang bersangkutan. Yang kelima, doktrin. Doktrin pendapat ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau pedoman atau asas-asas yang penting dalam hukum dan penerapannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan apa pentingnya bagi kita para mahasiswa untuk mempelajari ilmu hukum. Indonesia adalah negara hukum. Sudah lazim didengar sekaligus telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara hukum berarti setiap perilaku, tindakan,
serta kehidupan bermasyarakat diatur semua oleh hukum. Keuntungan kita para mahasiswa hukum yaitu: pertama, meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Masyarakat awam sering melanggar peraturan yang seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku umumnya. Mahasiswa yang mengetahui dan memahami hukum dapat lebih taat dan tertib dalam melaksanakan hukum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Citra hukum di Indonesia terlihat buruk di mata masyarakat. Citra buruk tersebut terutama terhadap masyarakat yang pendidikannya kurang dan ekonomi rendah. Jadi, kita para mahasiswa dengan mempelajari ilmu hukum, kita dapat meningkatkan kesadaran ilmu hukum di dalam diri sendiri. Yang ketiga, menghindari penipuan hukum. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham hukum sehingga dibodohi oleh oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkannya karena kurangnya pengetahuan tentang hukum. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan pidana di mata. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan mengenai hukum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Tolong dimaafkan. Saya Anggi Putri Anissa, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.